Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian untuk kita mencoba jalan-jalan di hutan ini teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berjalan-jalan, kita melihat-lihat vegetasi, melihat-lihat tumbuh-tumbuhan yang ada di lantai hutan ini teman-teman. Dan saya nanti akan memperkenalkan kepada teman-teman semuanya. Tentunya kita belajar bersama teman-teman untuk mengenal jenis-jenis tumbuhan bawah yang ada di hutan alam Kalimantan ini teman-teman. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai selesai teman-teman. Kalau kita lihat, inilah hutan alam teman-teman semuanya. Kalau kita lihat di hutan alam ini, lantai hutannya cukup bersih, paling ditumbuhi oleh semak-semak ini teman-teman, oleh semak-semak dan daun-daun yang sudah membusuk nih teman-teman. Saya akan melihat kondisi hutan. Kita maju sedikit teman-teman sekalian. Di depan sana cukup banyak kayu yang masih besar-besar ini teman-teman. Kayunya cukup besar-besar, dan di bawah kayu yang besar-besar itu terdapat lantai hutan yang bersih nih teman-teman. Seperti ini lantai hutannya sebenarnya. Lantai hutannya bersih dan banyak ditumbuhi oleh tumbuhan bawah ini teman-teman, atau undergrowth. Jadi tumbuhan ini sangat tahan walaupun tidak terkena sinar matahari langsung, tapi tumbuhan ini bisa bertahan hidup nih teman-teman. Ini yang ada di lantai hutan ini cukup banyak, baik jenis rotan-rotanan maupun anakan-anakan pohon yang ada di lantai hutan ini teman-teman. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah salah satu jenis tumbuhan bawah yang banyak terdapat di lantai-lantai hutan ini teman-teman, di tanah, hidupnya di tanah hutan ini teman-teman, di bawah itu. Untuk nama daerah, masyarakat sekitar sini menyebutnya dengan nama, ini adalah daun kampelas ini teman-teman. Kenapa kampelas ya? Kalau saya raba ini seperti amplas rupanya. Jadi apa ya, ada jenis seperti bulu-bulu yang agak kasar, yang kalau saya tarik itu menahan tangan saya ini seperti ini teman-teman, seperti amplas gitu teman-teman. Untuk nama botan ini teman-teman, saya melihat gambar-gambar dari jenis-jenis tumbuhan bawah. Untuk nama botannya ini adalah dari marga Tetrasera nih teman-teman, dari marga Tetrasera. Kalau kita lihat, salah satu cirinya adalah yang pertama, yang paling gampang kita bedakan dengan jenis yang lainnya adalah daun bagian belakang. Kalau kita raba ini sangat kasar, atau ada seperti bulu-bulu yang menahan ini teman-teman. Dan ini banyak kita temui di lantai-lantai hutan, terutama di hutan alam di Kalimantan ini teman-teman. Kampelas ini juga sering kita temui di tempat-tempat terbuka lainnya ini teman-teman. Jadi selain di lantai hutan, tumbuhan kampelas ini juga mampu tumbuh di bawah sinar matahari. Tapi ini termasuk jenis tumbuhan bawah yang cukup adaptif, karena bisa hidup di lantai hutan dengan cahaya matahari yang sangat minim, dan juga bisa hidup di tempat yang ada sinar matahari, tempat-tempat yang agak terbuka ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan videonya, akan saya dekatkan, mengambil gambarnya, biar kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama paham dan mengenal nama-nama jenis tumbuhan bawah ini teman-teman. Teman-teman sekalian, ini adalah daunnya yang masih muda, jadi pucuknya seperti ini teman-teman, berwarna ungu. Dan dari daunnya semenjak masih muda sudah kelihatan bahwasannya tepi daunnya itu bergerigi seperti ini teman-teman, bergerigi seperti ada duri-durinya ini. Kalau kita lihat daun yang sudah dewasa juga memiliki, ini geriginya malah tajam nih, kecil-kecil ini teman-teman, cukup tajam nih duri-durinya di sepanjang
tepi daunnya itu bergerigi nih teman-teman. Kalau kita raba daun bagian atas, daun bagian atasnya itu bergelombang ini teman-teman, tetapi ini halus, tidak ada apa ya, bulu-bulu yang seperti keset itu tidak ada teman-teman. Ini pertulangan daun primernya seperti ini teman-teman, nampak jelas, dan ini rata dengan daun kanan kirinya. Kalau kita raba ini merata teman-teman. Kalau tulang daun sekundernya ini tenggelam ke dalam, kalau kita raba. Di antara tulang daun sekundernya ini malah terasa timbul teman-teman, dan ini halus. Kemudian kalau kita lihat daun bagian belakang, warnanya seperti ini teman-teman, warnanya hijau muda. Kemudian daun primer, daun sekundernya, serta daun tersiernya, ini tulang daun tersiernya itu menonjol semuanya. Dan kalau kita raba, terutama di helaian daunnya ini, seperti ada yang menahan ini, susah digeser nih. Kalau saya gerakan seperti ini susah digeser teman-teman, susah digeser, seperti amplas ini teman-teman. Daunnya seperti amplas, keset ini teman. Kemudian ini kebetulan ini dari tingkat anakan ini teman-teman, ini dari anakan ini kebetulan nih. Tapi biasanya sering kita temui dalam bentuk yang akarnya menjalar ini teman-teman. Ini juga dalam bentuk batang ini teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan yang akar yang menjulur seperti apa. Kebetulan ini pangkal utamanya ini teman-teman. Ini adalah batang utamanya. Ini juga batang utamanya teman-teman. Coba kita nyari di sebelahnya. Ini ada dari akar yang menjulur ini teman-teman. Jadi kalau Tetrasera ini atau kamplas ini, ini tubuhnya seperti ini teman-teman. Ini akar-akarnya menjulur-julur seperti ini teman-teman. Akar seperti ini, seperti liana nih teman-teman, tapi biasanya di permukaan tanah. Liana tumbuh lagi daun seperti ini teman-teman. Kalau kita runut dari sini, sebelahnya juga ini tumbuh lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Ini liana yang ada di permukaan tanah, masuk tumbuhan bawah ini teman-teman. Kita ambil dulu seperti apa bentuknya. Nah, kalau kita ambil gambarnya secara keseluruhan, nah seperti ini teman-teman. Jadi dalam satu pokok dari Tetrasera ini ada beberapa batang yang muncul di permukaan. Setelah kita angkat dari tanah, rupanya dia itu masih dalam satu batang ini teman-teman. Kalau kita lihat ini batangnya pendek, tapi ada 3 cabang yang tumbuh ke atas ini teman-teman. Ada 1, kemudian ada 2, dan ada 3. Dan ini biasanya yang sebelah sininya, bagian perakaran ini biasanya tertimbun oleh tanah. Jadi, sehingga ini biasanya menjulur-julur sampai jauh ini teman-teman. Ini daunnya teman-teman. Teman-teman sekalian, saya penasaran, sehingga saya kepingin mencabut dan ingin melihat perakarannya seperti apa nih teman-teman. Ini ada beberapa batang yang ada di sini, cukup banyak nih teman-teman. Saya akan mencabut satu batang ini teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa melihat dan kita belajar bersama untuk perakarannya ini seperti apa teman-teman. Tidak kuat ini teman-teman, perakarannya cukup dalam. Saya tidak kuat mencabutnya. Saya akan mencari yang lebih kecil lagi nih teman-teman. Cukup keras nih. Teman-teman sekalian, saya akan melihat dan mengupas kulitnya nih teman-teman. Dari sini akan saya kupas nih teman-teman. Kulitnya ini tipis seperti ini teman-teman, kulitnya nih. Tipis seperti ini kulitnya. Dan tidak beraroma nih teman-teman. Tidak ada aroma yang apa ya, yang menyengat, tidak ada. Jadi daunnya itu tipis seperti ini teman-teman. Kulitnya maksud saya, kulitnya tipis seperti ini teman-teman. Kayunya seperti ini. Ini kalau saya raba kayaknya cukup keras nih teman-teman.